Halo guys, kembali lagi bersama kami berdua dan juga Ko Hengki di sini di Ngegas TV. Melanjut dari video kita yang sebelumnya, di sini sudah ada narasumber kita, Ko Hengki yang bergerak di bidang usaha restorasi motor Ninja. Dua tak. Dan sekarang kita akan mengulas lebih dalam lagi masalah bisnis restorasi Ninja. Oke, langsung to the point, Ko Hengki. Oke, siap. Jadi bahan-bahannya sebetulnya dapatnya kamu dari mana? Untuk bahan basic motor biasa dari teman-teman. Teman-teman. Oke. Teman-teman kadang info ke kita, bro, ada motor ini tahun ini, lu mau ambil nggak? Jadi kalau kita cocok langsung kita eksekusi. Dan juga kita biasa dapat dari media sosial. Oke. Berarti kalau non media sosial kamu sudah ada, kasarnya sudah ada kayak wadahnya gitu ya. Betul. Circle-nya kamu sudah tahu. Oh, ya orang-orang ini atau dari bengkel atau dari mana. Terus langsung kalau ada barang store aku gitu ya. Kita sebut kasarannya calo lah. Calo. Jadi calo. Oke. Calo. Nah, Ko Hengki, mungkin teman-teman di rumah di sini juga pengen tahu proses restorasi itu seperti apa saja yang diganti dan tahap-tahapannya mungkin. Mungkin kan mungkin orang awam bingung ya, restorasi itu apa sih? Mengembalikan motor yang misalkan sudah lama dipakai dengan spare part yang mungkin sudah tidak layak pakai diganti menjadi baru. Nah itu kan ada tahapannya tuh, Iya, betul. dari awal sampai akhirnya motor itu kembali untuk siap dijual dan dikonsumsi seperti baru kembali. Coba Ko Hengki dijelaskan. Jadi proses restorasi yang pertama kali yang pastikan kita sudah dapat bahan. Setelah bahan datang, biasa motor itu kita review dulu keliling. Kita lihat apa kiranya kelemahannya, kekurangannya, atau apa yang perlu diganti, kita list semua. Oke. Dan juga kita pasti test ride. Oke. Sebelum Test ride. kita naik, ini memang benar-benar bahan yang layak atau kita hindari. Oh, berarti memang harus dikontrol dulu, quality control dulu lah ya, Betul. QC dulu. Ini oke nggak di restorasi, Ya, betul. ya kan? Jadi memang pemilihan bahan sudah dari awal itu sudah diperhatikan secara benar-benar, kemudian pengerjaannya secara totalitas sehingga menghasilkan hasil yang fantastis, brother. Jadi calo saya juga itu bukan sembarangan store bahan. Nggak sembarang dia jual motor karena mereka tahu standar apa yang harus bisa saya terima. Oke, jadi ada persyaratan dulu ya. Jadi kalau motornya kayak gini, aku nggak mau. Kamu cari yang kayak gini, Betul, gitu ya. Betul. Oke, jadi langsung on target, barang masuk. Ya. Ko Hengki, Ya. dalam proses restorasi sendiri itu biasanya part apa aja sih yang sering diganti? Mungkin engine-nya kah? Atau hanya sekedar bodinya kah? Atau keseluruhan kah? Atau seperti apa kah? Jadi restorasi itu sebelum kita memulai merakit atau memulai restorasi, itu yang pasti kita ini harus memastikan dulu ini temanya apa. Temanya? Jadi kalau misalnya kita ngelihat bahan basicnya itu sudah bagus, memang orisinil tangan pertama, biasa kebanyakan kita restorasi dengan tema mempertahankan orisinilnya. Kalau memang ada kita tentuin tema itu full restore, berarti sebisa mungkin itu part yang masih bisa dipakai pasti kita pakai. Tetapi di bawah 65% spare part yang sudah kelayakannya sudah kurang bagi kita, pasti kita ganti. Jadi dari segi mesin, estetika atau eksteriornya. Berarti dari Ko Hengki sendiri punya standar ya. Mungkin berapa persen ini layak direstorasi, mungkin ada yang berapa persen kalau mungkin tingkat kelayakannya masih di atas 70%, Ya. mungkin hanya sekedar mengganti Ya, betul, kecil-kecil betul. gitu Paling aja betul, ya. betul. Paling kalau enggak yang lama, yang orisinil, paling dibersihkan, Betul. terus dipasang lagi. Betul. Asal ini masih layak. Ya. Kalau enggak layak sudahlah ganti yang Ganti. pun tetap part yang original pasti kan? Pasti. Semua original, brother. Oke, jadi kayak gini Ko Hengki. Kalau kamu sekarang kan sudah cerita tentang bahan, kemudian proses restorasi seperti apa kurang lebih secara garis besar. Nah sekarang kamu berarti punya tim ya, maksudnya yang ngurusin apa segala macam kan ini banyak sekali. Ya, dari awal sampai dia jadi untuk siap dijual kan prosesnya luar biasa panjang ya. Nah kemudian untuk timnya sendiri atau anggota yang mengerjakan tuh yang terlibat di restorasi two-stroke ini siapa? Untuk sementara karena mungkin masih mumpuni Oke. dan juga saya punya prinsip kalau nggak saya yang terjun
saya nggak lega. Jadi sementara ini yang membantu saya hanya satu mekanik mesin saja, fokus di engine. Oke. Untuk estetika atau eksterior atau kelistrikan saya semua. Kerjakan sama bosnya sendiri. Otomatis quality control almost 100% itu by Ko Hengki. Cuman mesin yang ngerjakan tetap mekanik yang berkompeten ya, yang skillful, yang sudah ahlinya, yang sudah pengalaman tetap, tapi under kontrolnya by Ko Hengki. Jadi semuanya tetap terjaga secara bagus. Oke, sekarang aku mau tanya gini Ko Hengki. Kalau untuk motor restorasi sendiri, itu apakah ada perawatan khusus yang harus diberikan? Karena secara kita ini gate-nya ya. Motor ini kan lahirnya sudah kira-kira belasan tahun yang lalu. Kemudian dimasukkan ke tow stroke, direstorasi seperti baru. Nah, kemudian perawatannya kan pasti berbeda. Nah, mungkin ada tips-tips atau yang gimana gitu? Kalau selama ini saya selalu titip pesan kepada konsumen saya, motor itu diusahakan jangan sampai kena air hujan. Oke. Yang pertama. Kemudian sebisa mungkin kita cuci motor itu di tempat cuci motor. Jadi ada kompresor dan juga pengering. Dan yang terakhir selalu servis rutin. Servis rutin jangan ketinggalan. Betul, ya kan? betul. Ya iyalah, cuci motor tempat cuci motor. Masa di tempat cuci baju gitu. Laundry 4.000 per kilo. Gak mungkin. Cuci motor di tempat yang tepat dan juga pengendalian mesin yang berkala lah, servis berkala. Kalau untuk Ko Hengki sendiri, servisnya harusnya by Kawasaki ya? Lebih better atau gimana? Mendingan buat teman-teman yang mau servis atau punya kendaraan 2 tak. Lebih baik di spesialis 2 tak. Karena belum tentu juga kita pasrahin di misal Kawasaki. Belum tentu juga mekanik itu, mungkin mekanik ini lebih paham di 4 tak motor baru. Belum tentu juga dia bisa handle yang 2 tak. Handle yang 2 tak. Karena secara sekarang kalau untuk jumlah yang ada di jalanan kan lebih banyak 4 tak. Nah, otomatis untuk mekanik kan harus mendalami lebih ke 4 tak. Ini kan butuh spesialis. Kasarannya kalau ke dokter spesialis. Betul. Dokter spesialis motor 2 tak. Nah, ini montir spesialis. Ya kan. Motor 2 tak bawa ke spesialis khusus 2 tak. Jangan yang nggak ada taknya. Oke, Ko Hengki, lanjut lagi nih. Ya. Ko Hengki kan sudah menekuni bisnis restorasi Ninja R. Ninja R. Dan pasti kan usaha restorasi Ninja ini kan nggak cuma satu tuh Ko Hengki. Iya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa kita harus merestorasi di Ko Hengki? Apa yang bisa Ko Hengki jelaskan ke teman-teman di rumah yang membedakan restorasi di sini dengan tempat restorasi yang lain? Itu menarik sekali. Sebenarnya semua itu sama. Untuk seller jual beli motor atau restorasi itu sama semua. Yang membedakan itu hanya prosesnya. Oke. Dan juga gimana dia itu merestorasi. Kalau saya menggunakan buku pedoman dan juga menggunakan part yang original parts. Kita tidak ada akal-akalan. Restorasi karena banyak berbagai macam. Kalau kita nggak ada main akal-akalan. Jadi yang bisa membedakan itu yang pasti yang pertama kita selalu proses. Untuk sebelum kita hajar itu pasti ada proses yang detail, kemudian spare part apa aja yang diganti itu selalu update. Jadi untuk customer nggak usah khawatir partnya diganti-ganti atau bingung partnya apa aja yang sudah diganti karena semua terbuka. No tipu-tipu ya, bener ya. No tipu-tipu. Jadi semuanya original, selalu diupdate, tidak ada yang ditutup-tutupi atau transparansi selalu dijaga di sini. Ya kan? Mungkin customer juga takut apakah itu benar original atau enggak. Itu bisa dijamin di tow stroke. Semua part di sini original dan semua dijaga kualitasnya dan juga transparan. Tuh. Oke, Ko Hengki. Jadi gini, kalau ini kan tadi sudah bahas semua. Nah, sekarang pertanyaanku ini gini. Motor-motor ini kan peminatnya kan kita bisa katakan mengerucut ya. Ya. Jujur kalau saya sih, kalau untuk 2 tak saya rabun untuk perawatannya. Ya kan, mengingat ada oli samping, kemudian wes lain lah. Naik-naikannya juga lain lah ya. Tadi saya juga coba lain. Nah, itu kalangan atau orang-orang yang seperti apa yang biasa beli atau ambil di tow stroke ini? Jadi sebagian besar yang ambil di kita ini yang pasti
kolektor kolektor. Oke. atau mereka itu punya masa kelam tentang unit yang kita jual. Kemudian mereka kita nggak bisa membedakan antara kelas apa dan apa. Yang pasti mereka bisa membeli ini dengan harga di atas rata-rata pasaran. Yang pasti saya bisa memastikan yang pasti dia lebih dari cukup. Iya. Ya karena tahu sendiri kan harganya 70 juta. Buat beli motormu ya dapat 5, ya toh? Karena itu memang sudah langka mungkin ya. Langka. Bisa dibilang barang langka. Bayangin aja 2004 16 tahun yang lalu, sekarang 2020 keluar loh dari garasinya Two Stroke loh. Seperti waktu 2004 tapi baru. Ini enggak mungkin toh semua orang punya, iya kan? Iya. Enggak mungkin semua orang Semua punya. partnya itu original. Original. Asli dari seperti 2004. Itulah yang membuat nilai jual motor itu mahal. Betul. Oke, untuk jumlah motor yang sudah dikeluarkan oleh Two Stroke berapa? Berapa unit yang sudah terjual, kemudian yang OTW terjual? Pokoknya yang masuk dan keluar berapa? Kalau untuk penjualan saya nggak pernah ngitung, Berarti banyak. Itu aja loh gampang, ya kan? tapi Perkiraan. selama 2 tahun ini mungkin ada unit yang keluar itu sekitar 20-an, 25-an. 25 Unit. 25 unit. Sebentar, kalau kita kalkulasi sedikit aja. 25 unit ya, anggap ya, 25. Dalam waktu 2 tahun. 2 tahun 24 bulan. Berarti per bulan paling enggak keluar 1, Bro. Itu karena kita nggak semuanya expose di Instagram. Ada beberapa pemain juga restorasi yang mungkin nggak mau disebut. Jadi ngambil bahan di kita kadang itu sesama teman. Jadi saling tukar-tukar kebutuhan. Oh, nah ini motor baru masuk, belum diapa, cuma dicuci, laku. Cuman di sini, enggak bosnya, bos Hengki enggak bisa. Jadi memang karena apa? Kok bisa seperti itu karena apa? Simple bro, trust. Dia jaga kualitas, orang percaya. Dia bilang apa orang percaya. Harganya tinggi ya karena itu tadi. Dibutuhkan kepercayaan dan penjagaan kualitas yang konsisten. Bener loh? Betul. Nah, bener kan? Berarti total sudah hampir sekitar 25 unit ya, Bu. Itu termasuk yang di bawah enggak? Masih belum. Belum. Itu belum termasuk yang 7 ya? Itu unit yang keluar. Oh, unit yang keluar, Kalau oke. total unit, Total unit ya, ini sekarang Ini- total unit. kalau unit di rumah yang ready ini sekitar sementara ini baru 4 unit. 4 Yang ready Yang 4. baru 4. Soalnya yang sisanya punya orang. Punya orang. Bener Ada toh? titipan, ada Ah, titipan. titipan. Jadi kok total kira-kira berapa? 30 lebih? 40? Ya, estimasi 30-an lah. 30 plus ya, 30. 30 plus. Lumayan, Bro. kirim kemana aja sih selama ini Ko Hengki? Apakah hanya seputar lingkup Surabaya kah? Jawa Timur kah? Apakah sampai luar pulau, luar negeri, Ya. luar planet, Luar kepala. luar kepala? Coba ini, silakan. Sejauh ini yang terbanyak itu banyak request dari teman-teman dari Jakarta dan juga Bandung. Jakarta dan Bandung. Oke. Terakhir ini mulai merambah ke Jawa Timur. Jawa Jadi teman-teman kita di Jawa Timur ini sudah mulai menggila untuk Ninja atau 2 tak ya. Mulai ngangkat. Kemudian terakhir ini ada konsumen saya yang beli di kita kirim ke Riau, Pekanbaru. Riau, Pekanbaru. Daerahmu, Bos. Dekat rumah saya. Dekat rumah saya, dekat wilayah saya. Lampung. Saya dari Lampung, Ko Hengki. Oh, betul. Pernah kirim ke Lampung nggak, Ko Hengki? Kalau Lampung mungkin pasti ada lah. Pasti ada. Ini, Oke. suatu saat pasti ada. Ya dia Orang suruh Lampung. beli 1. Eh, Ini loh, suruh beli 1. Jangan cuma ngomong Lampung. Kamu beli 1 sudah langsung kirim Lampung gitu loh. Motornya di sana, kamu di sini tapi. ya jangan dong. Ya, jadi buat teman-teman Lampung, kalau kalian pecinta ninja dan pengen ninja yang sudah lama cuman nggak kesampaian, hubungi Two Stroke Industries. Nanti hubungi di Bro Sadap ini, Bisa lihat saya. nanti dimakelarin sama dia. Mengandung cuan. Nah, kalau gini, kalau dia yang makelarin, harganya itu makin murah loh. Makin. Ini langka, Bro. Jadi misalnya 70 di dia 68, lumayan 2 juta. Ongkos kirim udah sampai ya toh. Oke, sekarang kita penasaran pasti. Siapakah sih Ko Hengki ini? Sejarahnya itu seperti apa sih? Kenapa dia bisa menekuni bisnis ini? Dan dulu Ko Hengki itu sebenarnya siapa? Apakah dari dulu sudah pecinta otomotif atau seperti apa? Penasaran kan? Coba.